Waktunya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Oh, ada yang sakit? Oh, ada yang juga. Baik, kita doakan bagi yang sakit semoga Allah berikan kesehatan, dan bagi yang izin semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Ibu akan menjelaskan materi mengenai menjadi hamba Allah yang berakhlak. Materi pada hari ini yaitu menjadi hamba Allah yang berakhlak. Sebelum Ibu menjelaskan materi menjadi hamba Allah yang berakhlak, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian akhlak. Ada yang tahu mengenai pengertian akhlak baik secara bahasa maupun secara istilah? Apa itu akhlak? Oke, silahkan. Apa pengertian akhlak baik secara bahasa maupun secara istilah? Silahkan. Terima kasih. Ada yang tahu lagi mengenai pengertian akhlak baik secara bahasa maupun secara istilah? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Apa? Oke. Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak baik secara bahasa maupun secara istilah. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang merupakan bentukan jamak dari kata khuluq atau kholik, yang berarti tabiat, kebiasaan, adat, budi pekerti, kewibawaan, kesatriaan, kejantanan, maupun keperwiraan. Itu yang disebut dengan akhlak secara bahasa. Adapun pengertian akhlak secara istilah. Akhlak secara istilah adalah suatu keadaan ataupun suatu perbuatan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses, baik itu pemikiran, pertimbangan, ataupun penelitian. Untuk lebih mengenal ataupun lebih mengetahui mengenai pengertian akhlak, kita dapat mengetahuinya melalui syarat-syarat akhlak. Syarat-syarat akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Maka daripada itu, jika suatu perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, berarti itu bisa disebut dengan akhlak. Apalagi kalau misalkan dilakukan hampir tiap hari, berarti itu bisa disebut dengan akhlak. Akan tetapi kalau misalkan perbuatan hanya dilakukan satu kali, itu tidak bisa disebut dengan akhlak. Dapat kita contohkan, kalau misalkan kita melakukan derma, akan tetapi hanya melakukannya satu kali, berarti itu tidak bisa disebut dengan akhlak.
Kalau misalkan derma itu dilakukan secara berulang-ulang, berarti itu bisa disebut dengan akhlak. Karena yang namanya akhlak perlu dilakukan secara berulang-ulang. Dan tentunya perbuatan yang diulang-ulang itu bisa disebut dengan akhlak berdasarkan syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa dipikirkan, tanpa diteliti, dan timbul benar-benar sudah menjadi kebiasaan. Kalau misalkan akhlak itu dilakukan dan perbuatan itu dilakukan sudah menjadi hal yang biasa, berarti itu bisa disebut dengan akhlak. Kalau misalkan perbuatan ada yang namanya proses pemaksaan ataupun keterpaksaan, itu tidak bisa disebut dengan akhlak. Karena suatu perbuatan yang terpaksa berarti akan timbul proses yang namanya pemikiran, pertimbangan yang dari pengertian akhlak yang pertama saja mengenai akhlak secara istilah itu tidak termasuk kepada akhlak. Kalau misalkan merujuk ke syarat yang kedua, maka daripada itu dapat kita simpulkan untuk lebih mengenal dan lebih mengetahui mengenai syarat-syarat akhlak atau lebih mengenal perbuatan itu adalah bisa dikatakan dengan akhlak, kita harus mengenal dan mengetahui berdasarkan dua syarat. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, perbuatan itu timbul tanpa ada yang namanya dipikirkan, diteliti, dan sehingga sudah menjadi benar-benar kebiasaan. Selanjutnya, kita harus mengetahui macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak wadiyah. Yang kedua adalah akhlak Islam. Akhlak wadiyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia berdasarkan pedoman, olah pikir, dan pengalaman manusia. Untuk lebih memudahkan kita mengenal mengenai akhlak wadiyah, dapat kita contohkan kalau misalkan kita melakukan suatu perbuatan dan di dalam perbuatan itu terdapat sanksi di dalam masyarakat, berarti itu dapat dikatakan yang namanya perbuatan atau akhlak wadiyah. Karena dalam akhlak wadiyah itu terdapat satu sanksi, yaitu sanksi dari masyarakat. Selanjutnya mengenai penjelasan akhlak Islam. Akhlak Islam itu tentunya berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia berdasarkan pada tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Untuk lebih memudahkan kita mengenal mengenai bahasan atau dapat kita ketahui melalui ciri-ciri dari akhlak Islam. Ciri-ciri akhlak Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebaikan bersifat mutlak. Yang kedua, kebaikan bersifat menyeluruh. Yang ketiga, tetap dan kontekstual. Yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi. Yang kelima, pengawasan.
yang benar-benar murni, baik itu dilakukan terhadap individu, masyarakat, lingkungan, ataupun di tempat apapun. Itu mengenai kebaikan bersifat akhlak. Selanjutnya, kebaikan bersifat menyeluruh. Kebaikan bersifat menyeluruh yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk umat manusia di sepanjang zaman atau kebaikan untuk umat manusia di semua tempat. Selanjutnya, ciri akhlak Islam benar dan kontekstual. Karena akhlak Islam ini merupakan akhlak yang berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Tentunya akhlak Islam ini tetap tidak berubah, baik itu ada perubahan dari waktu ataupun perubahan dari kehidupan masyarakat. Ini tidak akan mempengaruhi dari akhlak Islam karena bersifatnya tetap dan juga kontekstual. Selanjutnya, yang keempat, ciri akhlak Islam yang keempat yaitu kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kewajiban yang terkandung atau kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan hukum yang harus dilaksanakan, sehingga perbuatan itu harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, berarti itu sudah melanggar dari akhlak Islam itu sendiri, dan tentunya harus dipatuhi. Selanjutnya, mengenai ciri akhlak Islam yang kelima yaitu pengawasan yang bersifat menyeluruh. Pengawasan yang bersifat menyeluruh di sini karena akhlak Islam ini merupakan bentukan atau ciptaan dari Tuhan, maka kekuatannya lebih besar daripada akhlak yang diciptakan oleh manusia. Dalam hal ini perlunya kita patuh terhadap aturan ataupun akhlak Islam itu sendiri. Ataupun misalkan ada orang yang melanggar, maka hal itu karena keraguan terhadap akhlak Islam. Akan tapi dalam hal ini bisa kembali lagi kepada akhlak Islam, tentunya melalui proses taubat mengenai kembali kepada akhlak Islam. Selanjutnya, yang ketiga mengenai persamaan. Persamaan antara akhlak, etika, moral, dan juga budi pekerti. Persamaan antara akhlak, etika, moral, dan juga budi pekerti. Akhlak tadi sudah dijelaskan mengenai akhlak adalah suatu perbuatan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, ataupun penelitian. Itu disebut dengan akhlak. Adapun etika. Etika adalah ilmu pengetahuan yang menetapkan kaidah-kaidah atau ukuran-ukuran terhadap perbuatan-perbuatan yang mendasar, yang menetapkan pengetahuan dan perbuatan-perbuatan. Selanjutnya, kalau misalkan kita berbicara moral, tentunya itu berbicara perbuatan baik ataupun buruk. Mengenai budi pekerti, itu lebih tepatnya terhadap watak, akhlak, ataupun tabiat. Jadi, persamaan antara etika, akhlak, moral, budi pekerti adalah perbuatan ini tentunya bersifat netral. Selanjutnya, mengenai bahasan yang keempat yaitu cara meningkatkan kualitas akhlak. Untuk menghasilkan menjadi hamba Allah yang berakhlak, kita harus
melakukan yang namanya cara meningkatkan kualitas akhlak. Cara-cara yang akan Ibu jelaskan itu akan yang namanya proses untuk meningkatkan kualitas akhlak. Cara ataupun metode itu tentunya tidak berlangsung hanya 10 hari, perlu dilakukan pembiasaan. Cara yang pertama yaitu dengan melalui perumpamaan. Cara yang pertama yaitu metode ataupun melalui perumpamaan di sini, karena akhlak Islam ataupun akhlak ini sudah tercantum dalam Al-Quran dan juga hadis, dapat kita ketahui melalui ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Di situ pastikan sudah ada bahwa yang namanya perbuatan itu baik dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Kalau misalkan perbuatan itu baik dilaksanakan, maka kita perlu melaksanakannya, dan itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, melalui keteladanan. Mengenai akhlak, keteladanan di sini kita sudah sering mendengar ya, bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan bagi kita semua, yang harus kita contoh dan harus kita jalankan mengenai perintah dari Rasulullah SAW. Sehingga melalui keteladanan dari Rasulullah SAW akan membuat kita melalui proses ataupun meningkatkan kualitas akhlak. Yang ketiga, melalui latihan dan pengalaman. Melalui latihan dan juga pengalaman, karena kita sudah mengetahui bahwa perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu tidak baik, maka kalau misalkan kita melakukan suatu perbuatan baik, perlu dilakukan yang namanya pelatihan. Tentunya tidak cukup hanya 1 kali. Kalau misalkan melakukan pelatihan itu perlu dilakukan hampir tiap hari, sehingga nanti perbuatan tersebut menjadi yang namanya akhlak dan menjadi perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Mengenai pengalaman di sini, karena kita sudah mengetahui bahwa misalkan hari kemarin kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka daripada itu di hari kedepannya ataupun misalkan besok ataupun detik kedepannya, perubahan dari akhlak itu sendiri harus dilakukan. Tentunya melakukan yang namanya akhlak yang lebih baik lagi ataupun perbuatan yang lebih baik. Selanjutnya melalui ibrah ataupun mau'izah. Cara meningkatkan kualitas akhlak yang tepat yaitu melalui ibrah ataupun mau'izah. Ibrah adalah suatu kondisi yang lebih menekankan pada pengetahuan konkret kepada pengetahuan abstrak. Contohnya melakukan renungan ataupun tafakur. Ya, bisa juga disebut dengan introspeksi diri sendiri. Misalkan kita melakukan perbuatan yang tidak baik pada hari kemarin, hari sekarang, ataupun misalkan sudah melakukan perbuatan, kita diam dan memikirkan apakah perbuatan yang tadi itu baik dilaksanakan dan baik dikerjakan. Kalau misalkan perbuatan itu tidak baik,
ya itu harus tinggalkan. Kalau misalkan perbuatan itu baik, berarti itu boleh dijalankan dan boleh dilakukan di hari-hari berikutnya. Kalau misalkan melalui metode Ibnu dan Mau'idah ini tentunya bisa dilakukan hampir tiap hari ya seharusnya. Tapi dalam hal ini banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa suatu perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan hari ini ataupun hari kemarin itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi orang menyadari bahwa setiap perbuatan yang dilakukan itu adalah baik-baik saja. Maka daripada itu perlu yang namanya Ibroh ataupun Mau'idah agar meningkatkan kualitas akhlak, agar mengetahui juga bahwa perbuatan yang kita jalankan atau perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang baik. Karena kan yang namanya proses meningkatkan kualitas akhlak itu lebih ke arah yang baik tentunya, perbuatan ataupun akhlak yang baik. Yang selanjutnya, penerapan peningkatan kualitas. Sudah kita mengetahui mengenai pengertian macam-macam persamaan ataupun cara meningkatkan kualitas akhlak, kita harus mampu menerapkan yang namanya akhlak itu sendiri. Yang pertama, di keluarga. Yang kedua, pendidikan formal. Yang ketiga, masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan fondasi yang bagus untuk menghasilkan akhlak yang baik. Dalam hal ini perlu yang namanya penguatan ataupun peningkatan yang bagus di ranah keluarga. Lingkungan keluarga di sini akan menghasilkan akhlak yang bagus jika mampu menerapkan akhlak-akhlak yang sudah tadi dijelaskan, baik itu yang berdasarkan pada Al-Quran maupun hadis. Begitupun pendidikan formal. Pendidikan formal di sini ya, di sekolah perlu yang namanya penanaman akhlak yang baik. Begitupun di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat memang cakupannya luas. Kalau misalkan peningkatan kualitas akhlak atau penerapan akhlak itu baik di lingkungan masyarakat, maka akhlak itu akan tetap menjadi baik. Maka daripada itu perlu kerjasama di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal, lingkungan masyarakat. Perlu yang namanya kerjasama untuk menghasilkan kualitas akhlak. Karena yang namanya kualitas akhlak tidak mungkin yang namanya hanya di ranah ataupun lingkungan masyarakat saja. Perlu kerjasama dari ketiga aspek tersebut. Kalau misalkan hanya di ranah keluarga saja dan pengaruh dari lingkungan pendidikan formal tidak baik, maka yang namanya akhlak itu akan tidak baik juga, akan mempengaruhinya. Walaupun hal itu sebenarnya bisa tetap bertahan, yang namanya akhlak bisa tetap bertahan menjadi berkualitas kalau misalkan di lingkungan keluarga itu memang kuat. Mungkin itu penjelasan yang dapat disampaikan mengenai menjadi hamba Allah yang berakhlak. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Baik, pertanyaan dari Silva mengenai penerapan kualitas akhlak. Bagaimana jika ancaman atau pengaruh dari masyarakat itu mengancam terhadap perbuatan ataupun akhlak yang tidak baik? Karena kan tadi akhlak ataupun cakupan masyarakat itu luas.
Silpa? Baik, Ibu akan menjawab. Ya, memang masyarakat, lingkungan masyarakat itu memang cakupannya luas. Akan tetapi, kalau misalkan lingkungan keluarga memiliki peranan yang bagus dalam hal pembentukan akhlak, itu tidak akan mempengaruhi terhadap akhlak dalam diri sendiri. Walaupun misalkan pengaruh masyarakat itu perbuatan yang tidak baik mampu mempengaruhinya, tapi sebenarnya hal itu tidak akan mengancam ataupun merubah dari akhlak itu sendiri. Maka daripada itu perlu penanaman akhlak dari ranah keluarga atau lingkungan keluarga. Jadi perlunya memperkuat akhlak di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Mungkin begitu Silpa, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, karena tidak ada yang bertanya, baik, Ibu akan tutup pertemuan atau pembahasan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau pemaparan pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa untuk membahas materi-materi pada sub pokok yang lain. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.